Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zadina Haq. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemrograman command window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Sebelum itu, di sini sudah terdapat modul yang dimana nanti di sini terdapat 4 soal. Nanti kita akan menjawab dengan pemrograman yang ada di MATLAB. Pertama yaitu coba kita lihat nomor 1. Konstruksikanlah sembarang domain delta AX sama dengan konstruksikan sembarang domain dengan delta X sama dengan 0.001, lalu gambarlah fungsi floor, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Nah, sebelum kita menjawab soal pertama ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu fungsi floor, fungsi cell, dan fungsi round. Nah, di sini pertama fungsi floor, yang dimana dilambangkan dengan kurung siku bawah. Nah, fungsi floor dari suatu bilangan real X dilambangkan dengan kurung siku bawah. X adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi ini membulatkan X ke bawah menuju bilangan bulat terdekat. Nah, contohnya itu kan ini 3 kurung siku bawah 3.7 sama dengan 3. Untuk yang kedua, fungsi selling, itu fungsi sel, yang dimana dilambangkan dengan kurung siku atas X. Fungsi sel dari suatu bilangan real X dilambangkan dengan X adalah bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Dengan kata lain, fungsi ini membulatkan X ke atas menuju bilangan bulat terdekat. Nah, tadi kan fungsi yang floor itu membulatkan ke bawah menuju bilangan bulat terdekat. Nah, itu kan dibulatin ke bawah. Sekarang ini dibulatin ke atas. Contohnya kan 3.7 tadi, kalau di floor itu dibulatin ke bawah jadinya kan 3. Sekarang selling ini dibulatkan ke atas jadinya 3.7 sama dengan 4. Oke, selanjutnya fungsi round, yaitu pembulatan standar, yang dimana fungsi round ini membulatkan suatu bilangan real X ke bilangan bulat terdekat berdasarkan aturan pembulatan standar. Aturan yang paling umum adalah di sini, jika bagian dari X adalah 0,5 atau lebih besar, maka X dibulatkan ke atas. Contohnya seperti ini, 3.7 sama dengan 4. Nah, sekarang jika bagian dari X kurang dari 0,5, maka X dibulatkan ke bawah. Contohnya negatif 2,3 kan. Nah, konstruksikanlah sembarang domain dengan delta X sama dengan 0.001, lalu gambarlah fungsi floor, cell, round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Nah, nanti kita akan mencari floor, cell, dan roundnya, kemudian nanti kita akan gabungkan figur yang sama atau kita gabungkan gambarnya. Oke, pertama harus mencari floor 3.7 contoh kan. Oke, kemudian selanjutnya mencari delta X sama dengan seperti yang di modul kurung siku 0.2 0.001 10 kurung siku titik koma enter. Kemudian untuk selanjutnya fungsi fungsi dari floornya, F sama dengan floor X titik koma enter. Nah, kan kita akan mencari gambar dari floor atau gambar dari floor sesuai dengan plot
buka kurung X, ini kan F, floornya F, tutup kurung, enter. Tidak apa-apa. Nah, keluarkan ini untuk grafik dari fungsi floornya. Ini keluar gambarnya. Oke, itu kan sudah. Sekarang untuk fungsi selnya. Sel buka kurung 3.7, enter. Nah, 4 kan. Sekarang kita menggunakan hold on supaya gambarnya bisa nyatu nanti untuk floor, cell sama row-nya. Hold on, enter. Kemudian untuk fungsinya saya taruhkan J sama dengan sel X titik koma, enter. Nah, kita akan mencari grafiknya. Kita plot X, koma, kemudian tanda petik, kan fungsinya ini J. Nah, kita taruh J, tanda petik, bukan, koma J, koma, tanda petik. Nah, X, J untuk fungsi selnya. Kemudian kita menaruh sembarang, contohnya kita taruh G. Nah, ini tutup kurung, enter. Oke, gambarnya tidak keluar, tapi kita akan mencari. Nah, ini adalah gambar untuk fungsi selnya. Ini untuk yang berwarna biru ini adalah untuk yang floor, kemudian yang berwarna hijau ini adalah sel. Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsi terakhir, fungsi round. Round tiga titik 7. Nah, kemudian ketika kita ingin mencari grafik atau gambar untuk menyatukan grafik atau gambar tersebut, kita pasti harus menaruhkan hold on, enter. Kemudian kita taruhkan fungsinya, misalnya fungsi R. Fungsi R sama dengan round kurung X titik koma, enter. Dan plot seperti tadi, X, koma, fungsinya apa? Fungsinya R kan, R, koma, tanda petik, kita taruhkan K, tanda petik, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini kan, kita lihat gambarnya. Nah, di sini sudah terdapat grafik dari masing-masing fungsi. Yang pertama di sini ada fungsi floor untuk yang warna biru, fungsi sel untuk yang di tengah berwarna coklat ini. Ini yang warna hijau adalah fungsi sel, dan yang di tengah ini yang berwarna coklat agak kehitaman ini untuk fungsi roundnya. Sudah kan? Nah, soal nomor 2, tentukanlah hasil dari A 74 faktorial dikurangi 32 faktorial dan seterusnya. Nah, pada soal nomor 2 ini ada pembahasan yang perlu kita bahas untuk menjawab soal ini.
pertama tentang faktorial, kemudian permutasi, kombinasi, FVB, KPK, dan yang lainnya. Sebelum itu kita kembali ke materi faktorial, permutasi, dan kombinasi. Pertama, faktorial. Faktorial dari suatu bilangan asli dilambangkan dengan n faktorial, adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Contohnya yaitu 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Kemudian selanjutnya permutasi, di mana permutasi adalah cara menyusun sejumlah objek dari suatu himpunan dengan memperhatikan urutan penyusunannya. Dengan kata lain, urutan objek yang dipilih akan menghasilkan susunan yang berbeda. Di sini rumusnya yaitu permutasi n, r sama dengan n faktorial per n dikurangi r faktorial. Di sini contohnya ada 3 huruf A, B, C. Nah, berapa banyak permutasi 2 huruf dari himpunan ini? Nah, di sini sudah kita diberikan soal. P atau permutasi 3,2 sama dengan 3 faktorial per 3 dikurangi 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1. Jadinya kalau kita mau perjelas 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Oke. Selanjutnya kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih sejumlah objek dari suatu himpunan tanpa memperhatikan urutan. Dengan kata lain, dalam kombinasi, susunan objek tidak dianggap berbeda meskipun urutannya berbeda. Rumusnya yaitu kombinasi atau C n, r sama dengan n faktorial per r dalam kurung n dikurangi r faktorial. Contohnya di sini kita diberikan soal. Jika Anda memiliki 4 teman A, B, C, D dan ingin memilih 2 dari antaranya untuk pergi ke bioskop. Nah, berapa banyak cara yang dapat dilakukan? Nah, urutan pemilihannya tidak penting. Memilih A lalu B sama dengan memilih B lalu A. Nah, menggunakan rumus kombinasi kita bisa melihat 4,2 sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 2 kali 1. Nah, di sini kan langsung kita diberikan 24 per 6. Sini jawabannya 24 per 4 itu kan 6, berarti jawabannya benar. Kemudian materi selanjutnya yaitu FVB dan KPK, di mana FVB itu faktor persekutuan terbesar atau greatest common divisor. FVB dari 2 atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis semua bilangan tersebut tanpa sisa. Contohnya kita disuruh mencari FVB dari 12 dan 18. Nah, faktornya itu kan kalau 12 2 pangkat 2 dikali 3. Kalau 18 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk faktor persekutuan FVB yang dari 12 sama 18 itu kita bisa melihat 2 pangkat 1 kan bisa tidak ditulis kalau pangkatnya 1, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, FVB dari 12 dan 18 ini adalah 6. Kemudian selanjutnya KPK atau kelipatan persekutuan terkecil atau least common multiple atau LCM. Nah, KPK dari 2 atau lebih bilangan bulat adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan dari semua bilangan tersebut. Contohnya, kita mencari KPK dari 12 dan 18 seperti soal tadi. Nah, untuk 12 kan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian 18 itu 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk KPK dari 12 dan 18 itu yaitu ini 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, bukan 22 kali 32 ya, salah ini. Jadi 2 pangkat 2 kan 4, 3 pangkat 2 9. Nah, berarti 36. Sekarang kita lihat segitiga Pascal.
atau bilangan prima dan bilangan real. Nah, segitiga Pascal. Segitiga Pascal adalah susunan bilangan berbentuk segitiga yang memiliki pola unik. Setiap baris dalam segitiga ini dibentuk dari penjumlahan dua bilangan yang berada tepat di atasnya. Di bagian tepi segitiga selalu terdapat angka 1. Nah, contohnya seperti ini. 1, kemudian turun 1, 1. Nah, turun lagi 1, kemudian 1, 2, 1 tambah 1, 2, kemudian di sini 1. Nah, kemudian begitu terus sampai bawah. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya memiliki dua pembagi positif, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Beberapa bilangan prima pertama adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, dan seterusnya. Kemudian bilangan real. Nah, bilangan real adalah sistem bilangan yang mencakup semua bilangan yang dapat direpresentasikan pada garis bilangan, termasuk bilangan rasional dan bilangan irasional. Maka kita akan menjawab soal 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Gimana caranya? Faktorial dari 74 dikurangi faktorial dari berapa? 32. Nah, ini adalah 74 faktorial dikurangi dengan 32 faktorial. Jawabannya seperti ini. Kemudian soal nomor 2 bagian B, 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Faktorial 6 dikali dengan faktorial 5, hasilnya 3600. Ini untuk soal nomor B. Kemudian soal nomor C, 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Kita akan menjawab faktorial dari 6 per faktorial 8. Nah, ini adalah jawaban dari 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor D, yaitu contoh soal atau soal bagian permutasi, yang dimana permutasi 3. Sekarang kita akan menjawab soal nomor D, yaitu soalnya permutasi 3/7 dibagi permutasi 2. Oke. Faktorial dari 74 dikurangi faktorial dari 32 hasilnya. Nah, ini adalah faktorial 74 dikurangi dengan faktorial 32 faktorial maksudnya. Kemudian selanjutnya soal nomor 2, yaitu 6 faktorial dikali 5 faktorial. Oke. Faktorial berapa? 6 dikali dengan 5 faktorial sama dengan Selanjutnya soal nomor 3, soal nomor 2 bagian C, 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. 8 faktorial
berapa? 6 dibagi dengan faktorial 8 dengan 120 faktorial kan. Selanjutnya yang bagian D adalah permutasi, yang dimana permutasi 3/7 dikurangi permutasi 2 seperti di sini. Kita akan menjawab soal bagian D untuk yang permutasi. Faktorial 7 kurung per faktorial 7 dikurangi 3 faktorial 5 per faktorial 5 dikurangi 2 enter. Nah, ini adalah jawaban dari bagian D untuk permutasi. Kemudian untuk kombinasi bagian E dan F ini kita akan mencoba salah satunya saja ya, cuman berbeda di tandanya, tapi pada proses pengerjaannya itu sama. Kita coba yang bagian E ya, kombinasi faktorial 4. Oh ini enter. Oke, lupa menaruhkan. Jadi begini, kalau kita tidak jeli dalam memasukkan tanda kurung, tanda petik atau tanda koma dalam aplikasi MATLAB, nah jawabannya itu akan merah seperti ini. Tadi kurang untuk kurungnya, jadinya jawabannya tidak akan keluar. Sekarang jawabannya 4. Oke, itu untuk jawaban yang untuk kombinasi. Kemudian sekarang yang FVB dan KPK. Ini kan kita disuruh mencari 24 dan 1268. GCD dari berapa? 24, 1268. Ini adalah FVB-nya. Kemudian KPK dari 65,135. Oke. Kita pakai LCM seperti yang sudah kita latih tadi itu. 65,135. Nah, luar ini adalah FVB dan ini adalah KPK-nya. Kemudian di sini yang perintah untuk ini, susunlah sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Prime dari 76 ya. Iya. Nah, ini adalah bilangan prima yang kurang dari 76. Kemudian bagian J, susunlah segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Pascal 20. Nah, ini adalah segitiga Pascal dari soal bagian J. Nah, itu untuk soal ketiga. Tunjukkanlah apakah setiap pertanyaan di bawah ini benar atau salah. Nah, kalau dalam MATLAB itu, jika benar bernilai 1, jika salah bernilai 0. Nah,
Pertama, apakah 34 bilangan prima? Oke, kita tanya. Is prime dari berapa tadi? 34. Apakah 34 itu bilangan prima? Coba kita buktikan. Oke, 0. Artinya itu 34 itu bukan bilangan prima. Dan selanjutnya, apakah hasil dari 56 dikurangi 35 adalah bilangan prima? Coba kita buktikan. Is prime berapa? 56 dikurangi dengan 35. 0. Berarti 56 dikurangi 35 bukan bilangan prima. Oke. Kemudian yang C, apakah hasil dari 35 bagi 89 adalah bilangan real? Coba kita buktikan. That is real. It's real. Yaitu 35 bagi 89. Nah, di sini 1, berarti 35 dibagi dengan 89 adalah jawabannya itu bilangan real. Soal yang terakhir, susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan, premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari setiap pernyataan atau premis tersebut. Nah, kebetulan materinya itu, datanya itu sudah saya tentukan biar tidak adalah menghitung lagi. Di sini 2 pangkat 5 sama dengan 32 kemungkinan, yang dimana 2 ini adalah pernyataan untuk salah, kemungkinan salah dan benarnya, berarti 2. Kemudian 5 ini adalah tabel kebenarannya A, B, C, D, E. Ini adalah pernyataannya, 5 pernyataan dan 2 kemungkinan apakah dia benar atau salah pernyataan tersebut. Nah, sebelum menjawab pertanyaan nomor 4 ini, kita perlu tahu bahwa di sini kita akan menjawab menggunakan logika matematika. Nah, logika matematika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar dan valid. Ia menyediakan kerangka kerja formal untuk menganalisis dan mengevaluasi argumen, membuktikan teorema, dan membangun sistem formal. Logika matematika menggunakan simbol-simbol dan aturan-aturan yang ketat untuk merepresentasikan pernyataan dan hubungan logis. Nah, di sini adalah sudah saya masukkan tabel yang dimana ini adalah operasi logikanya, namanya, dan ini lambangnya. Nah, kalau negasi, ingkaran. Nah, ingkaran lambangnya itu seperti ini. Kemudian konjungsi itu dan. Nah, lambangnya seperti ini dan seterusnya. Nah, negasi itu adalah membalikkan nilai kebenaran dari suatu proposisi. Jika proposisi P benar, maka negasinya salah, dan juga sebaliknya. Jika negasinya benar, berarti proposisinya salah. Oke, konjungsi menghubungkan 2 proposisi sedemikian rupa sehingga proposisi menyebutnya benar hanya jika kedua proposisi yang dihubungkan benar. Jika A benar, B benar, maka proposisinya benar. Kemudian disjungsi menghubungkan 2 proposisi sedemikian rupa sehingga proposisi menyebutnya benar jika salah satu atau kedua proposisi yang dihubungkan benar. Ini adalah disjungsi inklusif. Ada juga disjungsi eksklusif atau XOR atau SOR, yang benar hanya jika salah satu tetapi tidak keduanya benar. Namun dalam konteks dasar atau disjungsi ini kan namanya itu atau lambangnya nanti kita lihat, biasanya merujuk pada disjungsi inklusif seperti ini maksudnya. Nah, ini namanya kan ingkaran, konjungsi itu dan, disjungsi itu atau. Oke. Nah, untuk menjawab tabel kebenaran, nah
Saya kan sudah tadi menjelaskan bahwa saya sudah menemukan tabel kebenarannya supaya tidak ulang lagi. Di sini sudah terdapat benar salahnya. Nah, susunlah tabel kebenaran terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi. Oke, sekarang kita akan menentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan yang saya buat. Nah, ini kita tinggal copy lalu paste, kemudian enter. Copy, paste, kemudian enter. Copy, enter. Kita akan memasukkannya semua ke dalam MATLAB, karena nanti kita akan memasukkan nilai negasi, konjungsi, dan disjungsinya. Oke, sekarang kita akan mencari negasinya, dimana tanda negasi itu adalah seperti ini lambangnya. Oke, sekarang negasi A, enter. Ini adalah negasinya. Negasi B, enter. Negasi C, enter. Negasi D, enter. Negasi E, enter. Nah, ini adalah negasi dari yang sudah kita masukkan tadi, tabel-tabel kebenaran antara benar atau salah. Ini adalah negasinya. Kemudian sekarang kita mencari konjungsinya. Konjungsi apa tandanya? Lambangnya itu V terbalik dan namanya itu dan. Oke, A dan B, enter. A dan C, enter. A dan D, enter. A dan E, enter. A dan tadi E, sudah sampai E kan. Kemudian B dan C, enter. B dan D, enter. Kemudian B dan E, enter. Ini belum. Kemudian C dan D, enter. C dan E, enter. Kemudian D dan E, enter. Nah, ini adalah konjungsi dari tabel-tabel kebenaran yang sudah saya buat tadi. Kemudian terakhir sekarang tadi kita sudah menemukan negasinya, konjungsinya, dan terakhir kita akan mencari disjungsinya. Nah, tanda dari disjungsi tadi itu atau dilambangkan dengan V terbalik. Atau di MATLAB A atau B, enter. A atau C, enter. A atau D, enter. A
atau E, enter. B atau C, enter. B atau C, enter. B atau D, enter. B atau E, enter. Kemudian C atau D, enter. C atau E, enter. Kemudian D atau E, enter. Nah, ini adalah disjungsi dari pernyataan-pernyataan yang tadi, kemudian konjungsi, kemudian negasinya. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang 4 tadi. Nah, jadi semua dalam modul ini sudah kita jawab, maka cukup video kali ini kita akhiri sampai di sini. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang benar dan kurang mengenakan, bisa komen di bawah ya. Oke. Sekian dari saya, Zarina Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.